Badan Reserse Kriminal Polri sedang gencar menggulung sejumlah Crazy Rich yang diduga mengumpulkan hartanya dari perannya dalam investasi ilegal. Selain Doni Salmanan dan Indra Kents, diduga ada afiliator lainnya. Kepolisian memastikan akan mendalami afiliator besar lainnya dalam investasi berkedok binary option. Meski demikian, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Gatot Reply Handoko belum mau menyebutkan nama-nama itu. Dia mengatakan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri tengah menelisiknya. Sampai saat ini penyidik terus mendalami terkait afiliator-afiliator lain. Kata Gatot, Ahad, tanggal 13 Maret tahun 2022, Gatot mengatakan dengan ditangkapnya Indra dan Doni, penyidik bisa lebih fokus mendalami peran afiliator lainnya dari aplikasi binary option. Penelusuran, kata dia, bisa dikembangkan ke 10 nama besar afiliator lainnya. Langkah ini bagian cara untuk bisa mengungkap siapa pemilik binomo di Indonesia. Kuasa hukum korban binary option, Vincentius Mendrova, mengatakan jumlah terlapor yang berperan sebagai afiliator dalam kasus investasi ilegal akan terus bertambah. Dia mencatat ada beberapa nama besar yang akan diadukan para korban kepada pihak berwenang. Jadi afiliator ini ada top 10 jumlahnya. Kami sedang mendalami data yang masuk dari para korban. Kami lihat dulu apa perannya nama-nama ini. Bahkan ada yang artis papan atas, ujar Vincentius saat ditemui di kantornya. Palmawan, Jakarta Selatan, Jumat petang, tanggal 11 Maret tahun 2022, nama-nama afiliator tersebut bernaung di berbagai merek binary option. Investasi binary option adalah sebutan keren untuk skema judi di aplikasi menebak grafik harga saham atau mata uang. Indra Kents dan Doni adalah orang yang menggait pelanggan baru. Mereka mendapatkan persentase dari uang yang disetor mereka yang berhasil digeret. Binomo yang merekrut Indra merupakan salah satu merek investasi opsi biner. Indra bekerja untuk membujuk dan mempengaruhi keputusan pembelian pakai investasi anggotanya di Binomo lewat grup Telegram. Dikutip dari majalah Tempo edisi tanggal 5 Maret tahun 2022, Binomo diduga merekrut banyak afiliator. 10 afiliator diantaranya adalah pesohor media sosial. Kepala Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Komisaris Besar Chandra Sukma Kumara mengatakan Indra menjadi target penyidikan lantaran bisnis ini mengandalkan peran para afiliator. Setiap uang setoran orang yang berhasil dibujuk otomatis masuk ke akun pribadinya di Binomo. Chandra tengah melacak siapa saja yang terlibat dan menerima manfaat dari kejahatan opsi biner. Timnya sudah menggali keterangan sejumlah afiliator dan puluhan trader. Dia menduga bisnis ini melibatkan perusahaan di luar negeri yang berada di negara suaka pajak. Namun, Bareskrim juga memiliki dugaan bahwa dalang di balik Binomo ada di Indonesia. Gatot Reply mengatakan kepolisian memang tengah mengejar afiliator lain dalam kasus binary option. Dia mengatakan penyidik telah melakukan penyidikan untuk trading platform Viral Blast Global. Aplikasi itu diduga menjual produk investasi, robot trading. Dia mengatakan penyidik telah menetapkan 4 tersangka, 3 tersangka telah ditahan, yaitu REW, MU dan JHP. Sementara, 1 tersangka JW masih buron. Platform ini menggunakan skema Ponzi, kata dia. Selain memburu afiliator, polisi juga mengusut aliran duit Crazy Rich ini. Mereka menggandeng PPATK untuk mengungkap dugaan pencucian uang tersebut. Hingga saat ini, polisi telah menyita kendaraan mewah, rumah, sejumlah barang-barang, hingga memblokir rekening tersangka. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menengarai telah terjadi pencucian uang dalam kasus investasi ilegal yang menyeret nama influencer yang kerap disebut Crazy Rich ini. PPATK menemukan bahwa terdapat transaksi pembelian aset mewah yang tidak dilaporkan ke lembaganya. Mereka yang kerap dijuluki Crazy Rich ini patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema Ponzi, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangan tertulisnya, Ahad, tanggal 6 Maret tahun 2022. Ivan menjelaskan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2021 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurut dia, dalam laporan itu penyedia barang dan jasa wajib melaporkan transaksi yang mereka lakukan kepada PPATK. Namun, dalam analisis kasus penipuan dan pencucian uang investasi ilegal, PPATK tidak menerima laporan itu. Laporan yang tidak dilakukan itu adalah pembelian berupa kendaraan, rumah, perhiasan, dan aset mewah lainnya yang wajib dilaporkan ke PPATK. Dari tidak adanya laporan inilah, PPATK menduga bahwa hal itu merupakan upaya untuk menyamarkan asal-usul duit pembelian